الله أكبر الله. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشكره على عطائه وفضيلته لا تدرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا متقنا أفتنيه اليوم الفرجا. وإنه لنعم المبتنى متطاهرا عليه الجنان واللسان سرا وعلنا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونهى وحج واعتمر ووقف بعرفة والمحشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس والقهر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل رفع الله قدره وأدهر وسماه يوم الحج الأكبر. يجتمع فيه الحج بمنى يستكملون مناسك الحج ويتقربون إلى الله بالحج والحج. يحبون سنة أبيهم إبراهيم بما يفعلون في هذا اليوم العظيم من البراكين. فإن الله تعالى أمره بذبح ولده وفلذة كبده فانتصر أمر ربه طائعا وخرج بابنه مصارعا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إرادة دمه وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسها. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa
dengan benar-benar takwa, yaitu taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangannya, baik dalam keadaan susah maupun gembira, lapang atau dalam keadaan sempit, dan juga dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri. Sebab takwa adalah kewajiban bagi semua umat Islam yang tak boleh ditunda-tunda, melainkan harus dilaksanakan seketika dan seterusnya selama kita masih hidup. Tadi semalam suntuk, kita semua telah memandangkan takbir, tahmid dan tasbih dalam menyongsong datangnya hari yang sangat mulia, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Allah telah mengangkat dan mengagungkan hari raya Idul Adha ini dengan melahirkannya sebagai hari ibadah haji yang mulia. Pada hari ini, semua orang yang menjalankan ibadah haji berkumpul menjadi satu di tanah Mina, perlu menyempurnakan ibadah hajinya dan bertadarruk atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban serta mengeraskan suara seraya berdoa dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghidup-hidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan penyembelihan binatang kurban di hari yang suci dan mulia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa disyariatkannya menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha ini adalah untuk mengenang kembali peristiwa yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Suatu ujian yang sangat amat berat telah diujikan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk mengetahui berapa tingkat keyakinan dan keimanan Nabi Allah Ibrahim. Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepadanya agar menyembelih anaknya yang bernama Nabi Allah Ibrahim Ismail, putra yang sangat disayangi dan menjadi buah hati selama ini. Ternyata harus disembelih dengan tangannya sendiri. Betapa pilu rasa hatinya beliau ingat perintah penyembelihan terhadap anaknya ini. Namun apa boleh dikata, kecintaan kepada Allah tak boleh dikalahkan dengan kecintaan kepada sang anak. Perintah Allah untuk menyembelih anaknya harus dilaksanakan meskipun dengan hati yang amat sangat berat. Nabi Allah Ismail putranya lalu dipanggil dan diberitahu mengenai perintah Allah itu. Ternyata Nabi Allah Ismail bukannya merasa susah dan khawatir, melainkan justru mendorong sang ayah yaitu Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di sini Nabi Allah Ismail telah pasrah, menyerahkan semua yang akan terjadi atas dirinya kepada Allah. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim pun akhirnya menjadi mantap dan ikhlas semurni-murninya melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih Nabi Allah Ismail, sang putra yang tercinta di Mina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya bunayya inni ara bil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, berkat keteguhan dan keikhlasan Nabi Allah Ibrahim di dalam melaksanakan perintah Allah inilah, maka pisau yang digunakan untuk menyembelih ini tak mempan, meskipun telah dilakukan berkali-kali. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Allah Ismail dengan domba dari surga. Domba itu lalu disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Oleh sebab itu, mengambil ibarat dari peristiwa ini, kaum muslimin disyariatkan untuk mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim yang telah ikhlas lahir dan batin mengorbankan anaknya sehingga Allah menggantikannya dengan domba dari surga. Kini hari raya Kurban telah tiba, maka bagi kaum muslimin yang telah puasa menyembelih kurban hendaklah melaksanakannya tanpa ragu-ragu
sebagai usaha untuk bertadarruk atau mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, dengan melaksanakan kurban ini, kita bisa ikut membiasakan membantu kepada fakir miskin yang hidupnya serba kekurangan setiap harinya. Dan sudah banyak tentu hal ini akan memberikan kesan yang baik kepada golongan fakir miskin, sehingga hilanglah jurang di antara pemisah antara si miskin dan si kaya. Dan akhirnya kedua golongan tadi akan hidup berdampingan dengan penuh rasa persaudaraan dan saling tolong menolong. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Ma'ana ibn Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah min kirbati dam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa adbariha wa ashmaliha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a fil ardi fa tayyibu biha nafsaha." Yang dimaksud dari hadis tadi adalah amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya kurban adalah menyembelih hewan kurban. Padahal kurban itu akan diterima oleh Allah sebelum darah kurban menetes ke bumi. Tetapi pahala semulia itu bisa diperoleh jika kita mau melaksanakannya dengan ikhlas, tanpa dicampuri dengan maksud-maksud yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam hadis yang lain yang bersumber dari Sayyidina Zaid bin Arqam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenai hewan kurban ini. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sunnat abikum Ibrahim." Qalu, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Qala, "Bi kulli sya'ratin hasanah." Qalu, "Fasruhu?" Qala, "Bi kulli sya'ratin min as-suq hasanah." Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami mengajak kepada semua kaum muslimin yang telah mampu berkorban, marilah kita laksanakan perintah Allah ini dengan penuh keikhlasan. Kita hilangkan keraguan-keraguan mengenai janji Allah kepada orang yang mau berkorban, bahwa Allah pasti akan membalas yang lebih banyak dan lebih besar dari apa yang telah kita korbankan. Sekarang kita masih ada kesempatan untuk berkorban, sebab waktu menyembelih kurban adalah dimulai setelah salat, mengerjakan salat hari raya Idul Adha hingga 3 hari sesudahnya, yaitu sampai habisnya hari tasyrik. Marilah saudara-saudara kaum muslimin kita berkorban dengan menyembelih hewan domba, kambing ataupun lembu dan sapi menurut kemampuan kita masing-masing. Janganlah kita mengingkari perintah Allah yang mulia ini. Kalau kita tak ingin dicap sebagai orang yang bakhil, orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan nasib saudara-saudara kita yang miskin. Sedikit banyak daging kurban yang kita bagi-bagikan kepada mereka akan memberi kelegaan hati mereka dan mengurangi beban mereka di dalam menyongsong hari raya yang mulia ini. Sungguh mengkhawatirkan sekali orang yang tak mau menyembelih kurban sementara keadaannya telah mampu untuk mengeluarkannya. Kita perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in syaa'a yahudiyyah aw nasraniyyah." Hadis tadi jelas bagi kita bahwa meskipun perintah berkorban itu bukan wajib, namun kita tak boleh menyepelekannya. Bisa jadi kita yang tak mau atau ingat berkorban, padahal ada kemampuan, akan menemui kesengsaraan, mati dalam keadaan seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita renungkan dalam-dalam, ternyata perintah berkorban ini mengandung suatu pelajaran bahwa untuk memperoleh keridhaan dari Allah itu perlu pengorbanan. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim, beliau memperoleh kedudukan begitu tinggi di sisi Allah lantaran beliau telah dengan ikhlas mau mengorbankan sang anak yang bernama Nabi Allah Ismail untuk disembelih. Berkat keteguhannya itulah Allah lalu menggantikan Nabi Allah Ismail dengan seekor domba dari surga. Begitu pula kalau kita ingin memperoleh keridhaan dari Allah,
menghasilkan cita-cita yang mulia dan memperoleh kejayaan sudah barang tentu. Kita harus berani berkorban, mengorbankan harta, tenaga, waktu dan pikiran dan bahkan jiwa sekalipun. Kita tak mungkin bisa mengerjakan ibadah haji kalau kita tak berani mengorbankan harta benda untuk perongkosan haji. Kita tak mungkin dihormati masyarakat jika kita tak berani mengorbankan tenaga, pikiran dan waktu untuk meladeni kebutuhan mereka. Seperti halnya yang telah banyak dilakukan oleh para ulama dan juga agama Islam tak mungkin akan bisa jaya sampai sekarang kalau para pejuang kita dahulu tak berani mengorbankan harta, tenaga, jiwa di dalam memerangi orang-orang kafir yang sombong. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal fa'ilin as-sa'ilin al-qanimin al-makbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadiy as-salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa da'afa lil muttaqina kathira al-ujur wa kammala al-diyafata fi yawm al-eid li'umum al-mu'minina bi-sa'yihi wal mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-'afwul ghafur wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi nala min rabbihi ma lam yanalhu muqarrabun wala rasul mutahharun mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah ittaqullah wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yawmakum hadha yawmun 'azim yatajalla Allahu fihi 'ala 'ibadihi min kulli muqimin wa musafir wa yubahi lakum malaikatahu wa antum mukabbiruna fihi izharan li sya'irihi fi kulli makanin tahir. Wa qala Allah ta'ala wa lam yanalu ghairan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in warḍa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal bala wal fahsha wal munkar wal bahr wal waba was suyub al mukhtalifah was shada'id wal amrad wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iri buldan al-muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العليم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ويهديكم ولذكر الله أكبر.